Ya, soalnya gini Pak, ya apa ya, aturan itu diciptakan untuk dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para warganet dan netizen. Salam jumpa kembali di podcast series NCL Madiun. Kali ini, hari ini Senin tanggal 22 Februari kita sudah memasuki episode yang ketiga. Setelah di episode pertama kita dengan Miss Asifa, episode kedua juga sudah dengan Miss Raat. Di episode ketiga kali ini kita akan berbicara lebih banyak tentang apa itu housekeeping dan juga bagaimana soal Satgas COVID-19 yang ada di kampus NCL Madiun bersama narasumber inspiratif kita hari ini. Langsung aja kita temuin. Welcome Mr. Ahmad, selamat datang di NCL Studio. Apa kabarnya Pak? Terima kasih Pak, kabarnya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, mohon maaf Pak, nanti suaranya bisa agak kenceng ya Pak ya. Sip, oke. Pak Ahmad, nih saya pengen kenalkan dulu. Jadi Mr. Ahmad ini adalah housekeeping lecturer di NCL Madiun yang kebetulan juga diamanahkan sebagai leader dari Satgas COVID-19 yang ada di kampus NCL Madiun. Cuma yang pertama-tama saya pengen tanya dulu nih Pak, lagi punya kesibukan apa? Kesibukan ini masih boleh. Oh boleh Pak, saya juga lupa. Yuk kita. Nah boleh. Kita udah berada di jarak aman juga kok. Iya, saya agak grogi nih Pak kalau ngomong sama Pak Ketua Satgas. Iya, ini saya singkirkan dulu. Ya, oke. Emang biasanya juga saya menyingkirkan ini sih, apa namanya, maskernya saya kantongin aja deh. Lagi ada kesibukan apa nih, Pak Ahmad? Cuma sedikit, Pak Ho. Cuma sedikit. Sedikit. Apa aja, Pak? Sedikit. Ya, sedikit sibuk apa sibuk sedikit ya? Sibuk sedikit sih. Bedanya apa tuh? Bedanya apa? Sibuk kali, Pak. Sedikit ya. Sibuk ya. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pengajar, ya. Sebagai instruktur di housekeeping, mengajar juga, dan juga sebagai bagian daripada tim perawatan fasilitas maintenance kampus. Ya, oke. Sebagai bagian daripada tim Satgas. Juga peran saya sebagai seorang ayah. Seorang suami. Lama-lama banyak ini nanti Pak. Seorang hamba sang pencipta. Ini kayaknya porsi lebih gede ini ya. Sedikit lama-lama jadi bukit. Banyak berarti kesibukannya Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya menikmati kok. Alhamdulillah ya, memang harus menikmati ya. Sedikit ini. Iya. Menikmati alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit ada jam ngajar, sedikit-sedikit juga ikut merawat kampus, sedikit-sedikit juga jadi bapak di rumah ya. Sedikit-sedikit juga ya kegiatan spiritualnya juga ada. Hanya seperti bisa itu. Dibagi porsi sedikit-sedikit Pak. Iya, selama 24 jam itu ya. 24 jam. Tapi masih bisa istirahat kan Pak ya? Alhamdulillah. Tetap masih bisa ngopi. Tetap bisa ngopi. Asik. Nah, sama Pak, saya ingin mengawali obrolan kita pada hari ini itu dengan harapan dulu nih Pak. Tahun 2021 ya sempat beredar kabar vaksin itu sudah masuk di Indonesia dan mungkin dalam waktu dekat akan disebarkan di tengah masyarakat kita. Cuma saya pengen tahu nih, kalau dari Mr. Ahmad sendiri ada harapan apa nih Pak? Harapan saya sama seperti kemarin-kemarin. Iya. Saya cuma berharap keluarga tetap sehat, keluarga saya tetap sehat. Keluarga saya, abang, adik semua tetap sehat, orang saya hormati, kasihi, rekan-rekan sekerja. Pokoknya kita semua sehat Pak. Semuanya sehat, itu harapannya ya. Kita sehat kan insya Allah kan aktivitas kita akan berjalan lancar. Betul. Tapi tadi kok saya dengar kata abang. Biasanya kalau orang Jawa itu nggak biasa dengan abang tuh. Biasanya kalau orang Jawa itu mas-mas gitu. Abang nih kayak dari Betawi ya? Jakarta. Dari mana Pak? Saya dari Medan. Wah, Horas sudah di. Horas Medan. Medan itu berarti Batak. Bukan Pak. Saya bukan Bataknya, saya Badaknya. Kok ada badaknya ini kelihatannya ada sesuatu nih, gimana Pak? Medan itu kan banyak marga Pak ya. Medan banyak marga. Termasuk marga satwa kali ya. Ini cuma kiasan menggambarkan kemajemukan di Medan itu. Bineka Tunggal Ika. Kebinekaan di situ. Iya. Multi etnik, multi rasial. Sama seperti kita di kampus ini, Pak, anak kita kan banyak dari mana-mana. Iya. Betul. Kayak di camp saya aja ya. Saya punya anak selain anak dari Pulau Jawa, itu juga dari Madura. Ada dari Jawa, dari Madura. Palembang juga ada. Saya juga punya anak dari Batak, dari Medan. Dari Batak, dari aduh, saya jadi ikut-ikutan ngomong Badak.
Maaf. Jadi saya tadi ketika ngomong badak itu saya pikir apa di Medan itu ada satwa badak yang dilindungi atau gimana gitu. Nggak, maksudnya mungkin kalau orang Medan itu kan biasanya Pak ya, yang saya tahu itu orangnya mentalnya keras ya kan. Ngomongnya itu kalau misalnya kita ngomong orang biasa tuh kayak dikira orang ngotot gitu Pak. Padahal ya enggak ya Pak ya. Seperti itu ya, sama kayak di Jawa lah kan, ada Jawa Solo, ada Jawa Surabaya, seperti itu kan udah beda tuh Pak. Beda. Ya, kalau orang belum tahu Pak Ahmad nih kesannya kayak orangnya galak gitu ya, wah orang Medan nih. Nggak juga ya Pak ya? Kemedanannya gitu. Iya, artinya kan ya kembali lagi ke bineka tadi ya, kebinekaan tadi kan ada berbagai macam kebiasaan, mungkin adatnya, budayanya seperti itu kan mungkin beda-beda, tapi asik kok Pak Ahmad orangnya. Oke, berikutnya gini Pak, kan kita tahu ya, saya tahu, mungkin juga warganet dan netizen terutama mahasiswa NCL Madiun yang sedang menyaksikan video ini mungkin sudah tahulah, akrab juga dengan Pak Ahmad kan sebagai instruktur di housekeeping. Nah, saya pengen tahu dulu nih Pak, kenapa kok housekeeping? Maksud saya yang ceritanya Pak Ahmad bisa di housekeeping tuh gimana gitu? Awalnya bukan terjerumus ya Pak. Bukan seperti dipilihkan sebenarnya ya. Dulu kan saya kelilingnya itu kan jurusan saya room division. Room division. Ya, jadi itu kita belajar tentang operasional 2 departemen. Operasional 2 departemen. Di divisi kamar, termasuk di housekeeping dan di front office. Housekeeping dan front office. Jadi maksudnya ambil langsung 2 jurusan gitu Pak? Jadi room division itu membawahi 2 departemen kan, dengan utama hotel itu kan kamar. Oh iya, bener ya. Kamar itu kan dikelola, dimanage oleh 2 departemen tadi. Iya. Nah, tahun 99 sewaktu saya OJT, saya lulus seleksi buat penempatan di Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5. Oh, 5 Star Diamond di Singapura. Di Singapura. Saya jadi inget Mr. Ahmad kemarin juga di 5 Star Diamond, Pak. Wow. Saya juga baru tahu ternyata hotel itu saya kira mentok sampai bintang 5, Pak. Ternyata ada 5 Star Diamond. Oke, boleh dilanjut bintang Pak? Udah bintang 5 ada diamondnya. Itu kalau di Mobile Legends apa ya? Savage. Wow. Double kill. lanjut. Sayangnya cuman di hotel itu hanya menyediakan fasilitas OJT buat departemen housekeeping. Hanya housekeeping aja. Hanya housekeeping saja. Oke. Tapi siapa sih yang nggak pengen keluar negeri kan Pak? Betul. Singapura. Singapura. Saya keluar negeri kali pertama saya naik pesawat gitu Pak. Pertama kali naik pesawat ya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin tujuannya itu ya sambil menyelam minum air lah. Jadi sambil adanya hanya tersedianya housekeeping dan kebetulan juga di luar negeri kan itu ada 2 keuntungan seperti itu. Jadi akhirnya saya berangkat dan ternyata walaupun awal itu berat ya housekeeping itu kan memang ini saya simpan dulu gitu ya. Itu berat tapi saya enjoy. Saya menemukan keasikan di housekeeping. Housekeeping itu emang fit buat tipikal orang seperti saya. Cocok. Oke. Saya orang aktif, mobilitas saya tinggi. Iya. Gitu. Dan housekeeping itu benar-benar tempat yang cocok buat saya. Saya jatuh cinta pada housekeeping. Terus konsisten sampai sekarang saya nggak pernah pindah ke lain hati. Cocok. Iya memang apa ya? Kalau saya perhatikan memang ya orang-orang sukses seperti Pak Ahmad, Pak Aat yang kemarin dan mungkin banyak orang-orang sukses di NCL Madiun itu memang ciri-cirinya satu Pak. Bukan satu ya, artinya ada beberapa ciri-ciri. Salah satunya adalah mereka itu konsisten dan loyalitas, punya loyalitas tinggi terhadap sesuatu yang dijalaninya. Seperti itu. Berarti Mr. Ahmad ini juga termasuk orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Ya ini bisa menjadi inspirasi ya buat saya, terutama juga mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Nomor 1 artinya ketika kita ingin ibaratnya ingin mendapatkan sesuatu sebagai keahlian kita, itu memang harus konsisten dan punya loyalitas yang tinggi. Good point. Kemudian tadi saya sempat ngambil soal berat. Emang housekeeping itu berat toh Pak? Lumayan ya. Kalau kita bandingkan dengan di food handler, seperti di bagian Pak kemarin FB service ya, produk itu kan beratnya di bulan puasa tok Pak ya. Beratnya cuma di bulan puasa aja. Makanan bisa kita berpuasa. Iya. Shipping itu bulan puasa setiap hari Pak. Bulan puasanya setiap hari. Itu berhubungan dengan tantangan yang kita jumpai. Iya. Pekerjaan kita itu
Gitu ya. Proses setiap hari. Cuma begini Pak, kalau saya kan di bidang humas dan pokoknya yang bagian menginformasikan NCL Madiun lah. Saya sering menjumpai orang yang bilangnya gini, ngapain sih kerja housekeeping? Anggapannya itu kayak cleaning service gitu loh Pak. Nah mungkin nanti Pak Ahmad bisa menjelaskan itu. Cuma saya pengen tanya dulu, mungkin buat teman-teman kita yang saat ini sedang menyaksikan video kita, itu ada ketertarikan untuk memasuki dunia housekeeping, ingin mengambil karir atau peluang kerja di dunia housekeeping. Kalau menurut Mr. Ahmad sendiri, idealnya Pak, kalau misalnya kita pengen masuk di dunia housekeeping tuh orang yang bagaimana sih? Wah ini kompleks ini. Kompleks, panjang. Pakai rumus nggak Pak? Pakai rumus nggak? Tipikalnya sama ya Pak ya. Tipikalnya sama ya. Jadi kalau basicnya itu dia itu harus punya secara fisik ya. Secara fisik harus kuat. Harus sehat yang pertama ya. Iya, harus sehat. Kuat, iya. Dia sigap, dia cekatan. Itu kalau orang Medan bilang ligat Pak. Ligat. Ligat. L-I-G-A-T. Ligat. Itu kayak orang yang gesit. Saya tadi hampir dengernya limbat Pak. Limbat itu kan juga kuat Pak. Wah, gitu Pak. Ligat ya. Ligat. Itu bahasa Medan. Itu bahasa Medan. Bahasa kita. Oh, bahasa orang housekeeping atau bahasa orang Medan. Oh, bahasa orang Medan ya. Saya juga bisa jadi lama-lama bisa jadi ini. Logatnya bisa jadi orang Medan ya. Ligat ya. Jadi dia harus gesit. Gesit, tangguh ya. Itu secara mental. Oke. Mentally mereka harus tipikal orang yang tangguh. Iya, itu secara mental. Di housekeeping itu kita berhadapan dengan tipikal tamu yang beda-beda warnanya ya, rupa-rupa rasanya Pak. Balon gua ada 5 ya. Dari mana-mana ya, orang dari mana-mana ya. Mungkin dengan ekspektasi yang tidak sama. Ekspektasi dari tamu atau ekspektasi dari tamu ya? Oh iya, mereka ekspektasinya beda-beda ya. Beda-beda. Jadi itu lebih ke mental. Apalagi kalau saya ingat dulu di suatu saya kuliah ada seperti quote gitu. Quote tentang slogan. Apa tuh Pak slogan? Ada 2 rules katanya. 2 aturan. Jadi, nomor 1. Rule number 1 katanya, guest always right. Guest always right. Tamu selalu benar. Oke. Rule number 2. When the guest do wrong, please check rule number 1. Aduh, itu ya aturannya. Ini kan mental. Jadi tamu juga pernah salah gitu. Iya. Butuh kesehatan mental kita dalam menghadapi mungkin situasi yang kita jumpai dalam pekerjaan, bagaimana menyikapi seperti ini. Yang tadi boleh saya singkat nggak Pak? Tamu is king. Nah, is king. sama kayak di bidang saya. Kalau di bidang saya kan di public relation, marketing seperti itu kan, buyer is everything seperti itu, pembeli adalah raja seperti itu. Karena kalau misalnya kita jadi tamu kan otomatis, apalagi 5 star gitu Pak ya, mereka udah mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit, kemudian ekspektasinya juga pasti tinggi seperti itu. Iya. Tadi itu dari sisi mental. Kalau dari sisi yang lain? Sisi yang lain kita terkait dengan seperti tadi itu masalah ketidaktepatan persepsi dalam memandang housekeeping. Ketidaktepatan persepsi dalam bilang salah ya, kita nggak sama menyalahkan. Ketidaktepatan ya. Tidak tepat gitu. Kalau dia berpikir berpandangan bahwa housekeeping itu cleaning service. Jadi housekeeping itu bukan cuma bersih-bersih seperti cleaning service, walaupun bersih-bersih itu jadi bagian daripada pekerjaan di housekeeping, tapi housekeeping itu lebih dari sekedar bersih-bersih. Cleaning service beda dengan housekeeping. Berarti jelas beda ya. Bagian daripada housekeeping. Makanya dikatakan hanya bersih-bersih. Nah, ini kaitannya ada dengan mindset seseorang juga dengan hospitality industry, Pak. Hospitality industry. Oke, bagaimana tuh? Hotel itu kan bagian daripada hospitality industry. Pak. Yes. Jadi di situ ada hotel itu sebagai penyedia fasilitas akomodasi, iya betul. Berupa kamar-kamar, yes. suite room. Karena kamar-kamar ini, suite room ini kan jadi bagian pekerjaan, ruang lingkup kerja di departemen housekeeping. Tapi apakah housekeeping itu cuma di kamar aja Pak? Ada di public area. Ada di public area. Laundry juga bagian housekeeping. Laundry juga bagian housekeeping. Artinya banyak bagiannya Pak ya? Bagiannya, tapi utamanya kan di kamar. Utamanya di kamar, betul. Penyedia fasilitas akomodasi seperti itu. Jadi yang perlu kita sikapi di sini adalah mindset seseorang. Mindset ya. Jadi kita bukan cuma pekerja, pelayan untuk bersih-bersih, tapi kita sebagai tuan rumah, Pak. Tuan rumah. Tuan rumah. Hostnya buat tamu yang menginap di kamar-kamar mereka. Yes. Inilah mindset yang yang dimiliki seorang housekeeper. Benar. Iya, saya baru ketika Pak Ahmad bilang tuan rumah itu kayak
ibaratnya di hati saya ada bunga tuh bunganya mekar gitu Pak. Wah. Kembang-kembang. Kembang-kembang. Ya soalnya kan gini, mohon maaf ya, misalnya kan ilustrasi sederhana aja lah, kita ngobrol sederhana. Misalnya saya bertamu nih ke rumahnya Pak Ahmad ngapu kan pasti ya biasanya Pak mau minum apa gitu kan, mau kopi apa teh gitu. Itu kan bagian dari kita menghormati tamu, kita menghargai tamu. Itu dalam skala kecil rumah ya. Itu termasuk bagian dari etika lah kalau seperti itu. Kalau masuknya di dunia perhotelan atau hospitality industry mungkin maksudnya itu profesionalisme ya Pak ya. Profesionalisme. Oke. Kita berhubungan dengan hard skill dan soft skill. Jadi. Hard skill dan soft skill, yes. Jadi kalau cleaning service itu bisa berupa hard skillnya, mungkin sesuatu yang bisa kita arahkan, teknik, prosedur, gimana melakukan pekerjaan dengan efisien, SOP-nya, standarnya, yang knowledge kita tentang pemakaian penggunaan peralatan, chemical, gitu kan, itu kan hard skill. Tapi di soft skill itu masalah attitude. Attitude ya. Oke Pak, sekarang mohon maaf nih, saya biar kita pembahasannya lebih fokus gitu Pak. Ada hard skill, ada soft skill. Kita pengen ngomong yang mana dulu nih Pak? Waduh. Yang soft skill dulu atau hard skill dulu nih? Yang menarik itu dua-duanya sih menarik. Dua-duanya menarik. Kita bahas ini. Yang mana dulu nih Pak? Kaitannya dengan housekeeping. Ya. Kita bisa mulai dari yang keras dulu nih. Dari yang keras dulu ya. Hard skill, oke. Hard skill yang dibutuhkan dalam dunia housekeeping adalah. Jadi seperti misalnya kita penguasaan peralatan. Ya. Menguasai peralatan. Tahu cara menggunakan peralatan. Benar sekali Pak. Sip. Juga teknik pembersihan. Karena saya pernah ketemu mahasiswa yang nanya ke saya, Pak, ini aroma Madura ya, mohon maaf. Buat saya kebetulan aja. Dia nanya, Pak, mau bersih-bersih kenapa mesti kuliah, Pak? Katanya. Gimana Pak? Mau bersih-bersih aja kenapa mesti kuliah? Mau bersih-bersih aja kenapa harus kuliah? Dia heran gitu. Kok bisa di perkuliahan itu ada jurusan housekeeping. Dalam pikirannya hanya ngajarin bersih-bersih gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kesannya ini yang seperti tadi kita cerita ini kurang tepat. Identiknya itu housekeeping itu cleaning service, bersih-bersihnya toh. Padahal di sini di kampus NCL kita mengajarkan lebih dari itu. Bukan hanya masalah skillnya dari sisi kebersihan, penggunaan peralatan, chemical dan sebagainya. Ini juga masalah attitude mereka. Masalah attitude juga ya. Saja. Bukan hard skill aja ya. Oke. Tata mereka, etika mereka dalam. Seperti tadi Pak Hu bilang itu lah. Tamu berkunjung ke rumah kita, gimana kita melayani mereka? Itu tamu yang tidak membayar. Apalagi tamu yang membayar menginap di hotel kita. Ini yang saya suka. Ini kan ekspektasinya jauh lebih tinggi. Iya. Jadi gimana membuat stay mereka itu jadi become a memorable stay gitu. Memorable stay. Last forever gitu kan. Saya mereka akan berkunjung kembali ke hotel kita. Ini buat bisnis gitu. Nah, itu orang-orang seperti inilah tugas saya di kampus NCL, bagaimana untuk mereka secara kepribadian mereka, personality mereka, skill mereka yang mereka butuhkan untuk bisa fit di dunia hospitality industry, terutama di bidang housekeeping. Memasuki dunia kerja yang diperlukan hard skill dan soft skill. Hard skillnya yang mereka tahu tentang bagaimana kerjaan, apa segala macam, teamwork dan segala macam. Soft skillnya mereka harus punya attitude dan sebagainya seperti itu Pak ya. Terus gini Pak, saya pernah kalau nggak salah itu pernah dengar slogan itu apa ya? Serve as a guest. Terus apa ya? Mungkin Pak Ahmad pernah dengar itu? Itu slogan kita di housekeeping. Iya, saya denger nih dari siswa Pak. Cuma saya agak waktu itu kan cuma sekedar lewat aja gitu. Mereka tuh lagi kayak ngapalin itu kayak jadi temanya gitu loh Pak. Itu apa Pak slogannya begini aja? Saya sampaikan ke anak-anak. Oh dari Pak Ahmad berarti. Jadi saya bilang di dunia hospitality itu ada dua pedoman. Kita think as a guest. Kita berpikir seperti tamu berpikir. Kita melihat seperti apa yang mereka akan melihat gitu. Think as a guest. Oke. Kita berpikir sebagai tamu. Iya. Jadi kita melihat apa yang tamu akan lihat, sama seperti saya bilang ke anak-anak saat mereka ke kamar, apa yang kamu lihat terakhir sebelum kamu tutup pintu, itu akan jadi hal pertama yang tamu lihat saat mereka masuk ke dalam kamar tadi. Gimana Pak? Iya kalau iya. Pokoknya cepat gitu ya. Jadi think as a guest. Jadi think as a guest itu artinya berpikir seperti tamu dan melihat seperti tamu melihat seperti yang apa yang ditamu lihat. Penglihatan tamu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau saya bawa ke dunia di dunia kerja kamar. Saya mereka bikin kamar tadi, mereka kan ke pintu. Udah selesai misalnya, tutup pintu. Jadi apa yang mereka lihat terakhir sebelum pintu ditutup, itu akan jadi hal pertama yang tamu lihat saat mereka masuk ke dalam kamar. Misalnya mau nutup pintu, di bawah masih ada majalah nih. Atau masih ada, jangan ke majalah. Jangan ke majalah.
Curtainnya itu masih curtain belum itu lurus, begitu ya. Curtain apa sih? Gorden gitu. Gorden ya, gorden. Saya pengen bilang kelambu, Pak. Iya, curtain ya. Curtain belum lurus, belum rapi, ada yang terlepas sedikit. Itu kan hal pertama yang dia lihat. Dan itu kan bukan hal yang indah buat dia seperti itu kan. Bukan hal yang berarti harus ada inisiatif dong, Pak. Nah, jadi wajar kita akhirnya masuk lagi. Oh gitu ya. Karena itu kan hal pertama dia lihat. Dan itu kan akan janggal gitu Pak. Kelihatan gitu kan. Ada yang nggak pada tempatnya seperti itu. Tapi kalau bolak-balik masuk ya nggak kelar-kelar Pak kerjaannya. Ada housekeeping Pak. Ada attention to detail. Attention to detail. Jadi emang kerjaan itu harus. Ada checklistnya gitu nggak Pak? Ada checklist seperti itu. Ada checklist seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi kita melihat dengan mata tamu. Oh, think as a guest. Think as a guest. Yang nomor satu. Yang kedua, do as a host. Do as a host. Jadi kita mengerjakan pekerjaan sebagai tuan rumah. Kita yang punya. Kita yang punya. Rumah kita sendiri. Rasa memiliki. Nah, itu. Nah, betul. Iya. Kalau misalnya orang housekeeping tidak bisa think as a guest, tidak bisa do as a host, berarti bukan orang housekeeping. Jadi service kali Pak. Oh gitu ya. Iya Pak, soalnya kan gini Pak, saya gini ya, dengan nada dalam tanda kutip ya, dengan setengah jengkel gitu kan, namanya teman-teman sih Pak, teman-teman di lingkungan saya, ngapain sih kerja housekeeping, paling juga di hotel paling tukang sapu, paling tukang ngepel, paling sih Pak tukang bersih-bersih apa segala macam. Dalam hati saya ya sebagai orang perhotelan, aduh ini orang nggak tahu tapi so tahu. Kemudian saya edukasi Pak, kalau misalnya kerjaannya cuma cleaning service, ngapain kuliah? Seperti lagi pula saya bilang saat itu Pak, kalau cleaning service, mohon maaf saya katakan pada saat itu nggak ada jenjang karirnya. Kalau di hotel itu ada jenjang karirnya kan begitu ya Pak ya. Kalau misalnya cleaning service kan yang penting mentok di situ, nggak ada jenjang karir ya. Tapi kalau di housekeeping kan bisa, barangkali kita punya karir di hotel, barangkali juga banyak alumni-alumni yang bisa upgrade ke kapal pesiar seperti itu kan, bisa begitu ya Pak ya. Lagi pula di housekeeping kan bukan hanya bersih-bersih. Saya kemarin lihat itu ada anak-anak praktek folding towel seperti itu Pak. Jadi kan kita kembali balik ke dunia hospitality tadi. Iya. Jadi itu kan yang seperti ada juga faktor hiburan di situ. Entertain. Yes. Nah, jadi kita menghibur tamu yang menginap di mana supaya membuat, karena fokus kita adalah well-being mereka selama mereka tinggal bersama kita. Jadi kita harus juga punya jiwa entertain di situ. Yes. Misalnya dengan mengkreasikan sesuatu di tawal. Kalau punya anak akan senang. Iya. Mereka melihat suatu kreasi dan mereka juga tertarik buat belajar. Itulah kita berperan sebagai tuan rumah, sebagai seorang host yang mengakomodir semua kebutuhan tamu kita, antisipasi. Iya, benar. Bahkan saya juga pada saat saya bekerja di hotel beberapa tahun kemarin itu sempat saya ada ini special request karena di situ ada paket honeymoon. Wah itu kamarnya dikasih balon, dikasih kembang-kembang. Wah cakep pokoknya Pak, seperti itu. Ada angsanya, wes pokoknya seperti itulah. Nah, kalau misalnya kita cari di internet pun juga banyak loh teman-teman. Jadi kalau kita cari di internet, housekeeping itu bukan hanya sekedar cleaning service ya. Jadi buat teman-teman semua, para warganet dan netizen yang sedang menyaksikan video podcast ini, please setelah menyaksikan video ini harus punya kesepahaman persepsi bahwasannya cleaning service itu tidak sama dengan housekeeping. Karena housekeeping di situ cakupannya sangat luas, kompleks sekali karena housekeeping adalah hospitality industry. Kalau di bagian kayak Mr. Aat itu di bagian kulinernya. Kalau di FO itu mungkin bagian administrasinya gitu Pak ya. Nah di housekeeping ini bagian yang kerapian, mungkin ya penataan ruangan, maintenance seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih kompleks lagi Pak. Kita bukan cuma menghibur mereka. Tapi well-being mereka selama mereka tinggal. Iya. Mengantisipasi kebutuhan mereka. Termasuk juga menjaga berperan serta itu ya, menjaga keamanan, keselamatan mereka selama mereka tinggal ya. Gitu ya Pak. Jadi kalau saya bawa seperti misalnya dari sisi kesehatan. Kita terus melakukan sanitasi. Housekeeping itu sanitasi juga ya Pak ya? Di kapal juga itu kerjaan kita Pak. Iya benar. Makanan sehari-hari ya Pak ya. Benar. Kesehatan mereka kan juga jadi hal yang jadi prioritas kita. Iya. Gitu. Bahkan tamu kita. Iya, bahkan saya sempat pernah Pak baca buku modul yang kampus kita, modul yang housekeeping, itu ternyata yang namanya chemical, itu ternyata chemical ini gunanya untuk ini, chemical ini gunanya ada masing-masing, namanya ini buat ini buat ini. Kan
Nggak kayak saya di rumah Pak, satu chemical buat semua. Jadi yang saya buat biasanya buat cuci piring itu Pak, saya buat nyuci motor juga, saya buat ngelap kaca juga. Dan ternyata di housekeeping untuk glass itu ternyata ada sendiri Pak chemicalnya Pak. Seperti itu. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya soal cleaning service gitu, bukan ya. Kalau housekeeping sama dengan cleaning service, waduh, orang-orang housekeeping tersinggung dong Pak. Pengetahuan, pemantauan kemikal, Iya. Termasuk daripada bagian pembelajaran kita. Nah, sekarang kalau misalnya kelihatannya kan housekeeping lebih cenderung ke kayak bagian kebersihan, penataan apa segala kayak gitu-gitulah. Yang pertanyaan saya, kalau soal bahasa Inggrisnya penting nggak Pak? Itu sangat penting sekali Pak. Pentingnya di mana Pak? Karena sebagai seorang host atau tuan rumah, kita mesti berkomunikasi dengan tamu kita. Benar juga ya komunikasi. Komunikasi itu kan bisa bukan sebatas kata-kata ya. Iya. Senyum yang tulus itu juga komunikasi. Komunikasi. Kepala, itu juga komunikasi. Kita aware akan acknowledgement kehadiran tamu itu juga komunikasi. Tapi kan tetap utamanya kita berkomunikasi dalam bahasa yang kamu itu pahami. Iya. Kita juga harus mengerti. Iya. Dan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Bahasa internasional. Bahasa minimal yang wajib kita kuasai. Iya benar ya benar. Apalagi tahun 2021. Wow. Kayaknya bukan hanya housekeeping deh yang perlu bahasa Inggris. Hampir di semua hal kita perlu bahasa Inggris kalau kita ingin mengupgrade skill kita seperti itu. Memang iya benar juga sih. Sekarang, Pak, at least ya. Iya beneran. Orang kemarin waktu saya lihat-lihat daftar lowongan kerja Pak, itu aja yang dibutuhkan lulusan SMA, SMK sederajat aja udah harus bisa bahasa Inggris loh Pak. Seperti itu. Apalagi yang kita kan kalau kita kan lebih spesifik di tenaga operasional di bidang hospitality seperti itu. Iya, benar juga. Dari industri itu harus seperti itu. Kalau soal grooming Pak, perlu nggak Pak di housekeeping? Harus dong. Groomingnya juga perlu. Harus gitu. Wajib gitu. Itu kan gitu juga, ya. Gimana kita mencerminkan mempresentasikan diri kita pada tamu kita. Jadi kan juga terlihat profesionalisme kita dari the way cara kita berpakaian. Ini juga menunjukkan profesionalisme kita. Kan termasuk ini ya Pak ya, personal hygiene ya Pak ya. Nah, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya benar juga sih. Oke, sekarang kalau misalnya bahasa Inggris itu memang penting. Tadi kita juga sudah membahas soal attitude, soal hard skill, soft skill itu juga penting. Kemudian ada mindset juga yang harus kita sepahamkan, kita samakan itu juga harus penting supaya kita tahu benar-benar yakin kalau misalnya memilih housekeeping. Kalau misalnya kita kembalikan Pak ke kampus kita yang di NCL Madiun, kan Pak Ahmad pengalamannya sudah jauh kan, melihat mulai dari peralatan, ruang praktek, atau mungkin dari siswa-siswanya, atau mungkin sistem belajarnya, itu kalau menurut Mr. Ahmad kurangnya di mana? Kurangnya? Saya rasa kampus ini satu hal tentang kampus NCL ini yang saya sangat kagumi dan saya senang sekali adalah progresnya. Berkembang tuntutan daripada industri, tuntutan dunia kerja, dan kita terus berjalan bersama mereka. Gitu. Jadi kita nggak tertinggal di belakang, puas dengan apa kita miliki. Gitu ya Pak ya. Ya kayak Pak Hum lihat mungkin kita flashback lah beberapa tahun ke belakang ya. Flashback ke beberapa tahun ke belakang. Flashback sedikit lah. Iya, kita akui aja lah Pak ya. Iyalah, kita akui aja. Kita punya bed buat praktek wedding gitu kan. Dulu kita hanya punya bed kita misalnya dulu. Dulu kita itu Pak, kelas itu kadang-kadang kalau misalnya sedang tidak digunakan dijadikan ruang praktek Pak. Dulu Pak, 2015 ke bawah. Sekarang kita punya kamar deluxe Pak. Kita punya kamar deluxe. Wes cakep. Kita makeup room Pak. Udah makeup room ya. Sudah ada fridge-nya, sudah ada televisinya, wah komplit. Kemarin juga sempat dilihat sama dari JTV, dari teman-teman dari Sakti TV kemarin juga ngeliput kita seperti itu. Iya kayak gitu ya Pak ya. Bahkan kalau dari sisi peralatan itu saya dapat informasi dari siswa kita yang ada OJT training atau casual di hotel berbintang di mana ini, kita bahkan nggak punya alat seperti yang kita miliki. Maksudnya alat yang ditemui di industri tidak selengkap yang ada di kita gitu. Benar, kita punya alat yang bahkan hotel berbintang nggak punya. Begitulah bagaimana kita mengupayakan skill sampai sebegitunya Pak pada kebutuhan dunia industri. Sampai sebegitunya Pak. Buset. Dan terakhir yang baru belakangan ini dan sangat membahagiakan, kita sudah punya sistem yang ngeling. Sistem apa? Hotel system. Ya, yang kita pakai ngeling itu satu link seperti apa hotelmu
Oh aplikasi. Oh alah, iya aplikasi. Iya. Punya aplikasi yang nge-link ke FO juga ke FB. Iya. Pak A ke Pak DK ya. Iya. Seperti itu. Jadi terintegrasi. Betul. Ini kan juga bentuk dari progres kita sesuai dengan kebutuhan betul. daripada dunia kerja. Iya sih. Memang saya perhatikan memang sekarang itu perkembangan di dunia digital itu memang sangat pesat, Pak. Kalau misalnya mahasiswa kita atau orang yang sekolah di perhotelan tidak bisa mengupgrade kebutuhan di dunia kerja dalam hal digitalisasi seperti itu, waduh. Itu nanti ketika mereka seperti tidak memiliki map gitu Pak, jadi kayak tersesat gitu seperti itu. Jadi maksud saya bukan tersesat, maksud saya yang bingung gitu loh Pak. Jadi ketika masuk di hotel, di dunia kerja atau di dunia industri yang di situ udah serba canggih, serba digital apa segala macam, ternyata saat mereka belajar, mereka tidak pernah belajar itu. Kan jadi akhirnya sayang gitu loh Pak. Dan yang kita ingat kan tahun ke tahun tuh persaingan masih makin ketat. Iya sih, iya. Kalau kita tidak bisa up to date pada skill yang harus kita miliki di bidang kita masing-masing, kita akan tertinggal di belakang. Kita nggak bisa saingan sama mereka. Iya. Paman percaya nggak kalau di Kota Madiun nih ya? Paman percaya nggak kalau di Kota Madiun itu kan kecil coba, cuma 3 kecamatan aja. Itu kita di sini ada sekitar 8 sekolah perhotelan loh Pak. Teman-temannya NCL ini Pak banyak seperti itu, sehingga kan banyak pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke kampus perhotelan, kan banyak pilihan. Itulah kenapa memang harus selektif, harus jeli, menyesuaikan dengan apa yang sekarang update di dunia industri juga ada di kampusnya, seperti itu ya Pak ya. Cuma pertanyaan saya tadi belum dijawab Pak. Kurangnya Pak. Kurang. Kalau misalnya menurut pantauan dari Mr. Ahmad ini sebaiknya ada ini. Kurangnya ini harus dilengkapi seperti ini. Apa tuh kira-kira yang bisa lebih ibaratnya masukan buat kita, masukan buat NCL Madiun yang kedepannya dalam rangka pengembangan, dalam rangka evaluasi itu bisa lebih meningkatkan gitu. Apa tuh Pak? Waduh, kalau saya sih yang kurangnya menurut saya kita kurang kelas Pak buat memasukkan menambah jumlah mahasiswa yang masuk ke kita itu. Karena kelas yang ada sekarang itu terutama di saat pandemi seperti ini Pak ya, kita mengatur itu sulit gitu. Kita kurang kelas Pak. Kekurangan kita. Jadi kita belum butuh nambah kelas, bukan menambah. Janjian ya sama Pak Aat ya. Soalnya Pak Aat kemarin juga bilangnya kurang kelas gitu Pak. Iya sih. Aduh. Ini besok kayaknya saya harus panggil si Pak Budi deh, Mas Budi deh untuk di podcast ini. Soalnya kan Mas Budi kan ketua PPDB, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di NCL Madiun. Saya jadi pengen tahu gitu loh, emang seberapa sih minatnya calon mahasiswa untuk masuk di NCL Madiun. Pak Aat kemarin bilangnya kurang kelas. Sekarang Pak Ahmad juga bilangnya kurang kelas. Iya, itulah kekurangan yang kita miliki ya. Gimana para warganet netizen setuju ya kalau misalnya kita undang Mas Budi untuk kita hadirkan di podcast. Jadi biar kita tahu gitu loh Pak pendaftaran. Loh ya. Kita masuk aja. Iya. Ada kelasnya itu. Kemarin itu saya sempat gitu loh Pak. Jadi karena kapasitas kita kan maksimal 350 Pak. Tapi kalau udah mencapai kuota kan pendaftaran suatu waktu bisa ditutup. Nah itu banyak Pak yang dalam tanda kutip itu agak kecewa. Karena kan kondisi keuangan setiap orang kan berbeda. Ada banyak ada orang itu yang nunggu dapat duitnya pas panenan Pak. Jadi pas panenannya itu ternyata kuotanya udah penuh. Jadi pas punya duit tapi kuotanya udah nggak ada. Nah di situ kemudian terjadi salah paham seperti itu. Oke deh. Buat teman-teman semua, kalau misalnya setuju kita menghadirkan Mas Budi di dalam podcast series ini sebagai ketua PPDB, tulis di kolom komentar ya. Lanjut lagi Pak, itu soal housekeeping. Sebelum kita berpindah, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak soal housekeeping? Apa ya? Ada nggak? Kalau misalnya banyak ya. Ya pokoknya kalau misalnya pengen tahu lebih housekeeping bisa temui langsung Mr. Ahmad aja deh. Silakan. Di kampus NCL Madiun bisa sharing-sharing sambil ngopi gitu ya. Sekarang saya pengen berbicara soal Satgas Pak. Satgas. Ini gini. Ini ya sangat menarik karena begini. Saya sering ketemu sama teman-teman di luar kampus ya. Artinya teman-teman sesama marketing lah seperti itu. Kampusmu udah buka belum? Alhamdulillah saya bilang buka. Kok bisa? Kampusku ditutup, kampusku apa segala macam tidak bisa menyelenggarakan program pendidikan. Setelah saya pantau Pak, saya survei Pak. Jadi banyak lembaga pendidikan di NCL Madiun. Kok cuma NCL Madiun yang diberikan izin untuk menyelenggarakan pertemuan pendidikan tatap muka? Itu mungkin Pak Ahmad ada sedikit cerita. Kok bisa yang lainnya nggak bisa buka? Kok kita boleh buka gitu Pak? Jadi saya klarifikasi sedikit.
lembaga pendidikan di Madiun. Iya, lembaga pendidikan di Madiun. Belum buka. Sementara kita sudah buka. Iya, itu jadi, Pak. Kalau saya bisa sedikit menjelaskan, ini basicnya adalah komitmen kita pada dunia pendidikan. Jadi sesulit apapun kondisi, keadaan itu, tapi pendidikan harus terus berjalan, Pak. Pendidikan nggak boleh berhenti. Keep going on, keep on gitu ya. Apapun yang terjadi, pendidikan harus jalan terus. Iya, meskipun dilakukan secara daring, lewat online, pokoknya pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, itu daripada sekolah perhotelan seperti kita, di mana bobot pendidikannya itu 70% di praktek, 70% praktek, 30% teori, itu tidak memungkinkan buat kita terus-menerus melakukan kelas online. Iya. Banyak kan prakteknya kita, Pak. Banyak prakteknya. Terus online. Kalau online otomatis prakteknya susah, Pak. Terus gimana caranya? Iya benar juga. Terus kok akhirnya boleh gitu, ceritanya gimana, Pak? Jadi ini dari arahan ya, ini amanah juga. Amanah juga. Pemerintah Kota Madiun, juga dari Dinas Kesehatan. Iya. Jadi untuk memastikan perkuliahan kita berjalan, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan. Di sinilah dibentuk tim satuan tugas penanganan COVID-19 di NCL Madiun ini, yang tujuannya hanya balik ke komitmen tadi, memastikan kita tetap berjalan, protokol kesehatan yang kita patuhi, kita ikuti, dan kita tegakkan di sini. Iya, benar. Saya juga sempat terlibat itu Pak, karena beberapa waktu pada awal-awal pandemi Pak, mungkin juga kita semua kan ikut prihatin ya pada saat itu. Tapi karena yang kita utamakan ini adalah karena siswa ini antusiasnya tinggi apa segala macam, kemudian kita bukan negosiasi sih, kita berdiskusi mencari solusi, akhirnya kita dikasih ini Pak, persyaratan. Kalau misalnya ingin membuka program tatap muka, ini benar-benar ada checklistnya segala macam seperti itu, sampai akhirnya kita punya satgas. Karena memang kan ada kekhawatiran Pak di dalam calon mahasiswa ataupun di orang tua atau guru. Ini kalau misalnya masuk NCL Madiun aman nggak? Udah ada program tatap mukanya berjalan apa nggak, apa segala macam. Oleh karena itu mungkin ada satgas ini untuk meyakinkan itu Pak ya. Iya sih. Ya, saya di sini juga memberi kesaksian gitu ya. Ini kayaknya alhamdulillah Rompi Satgas nih kayaknya. Benar. Coba Pak balik dikit Pak. Ini ada bacaan. Woi, iya, kelihatan Pak. Tim Satgas aja. Pokoknya yang pakai rompi ini tim Satgas. Polisinya di NCL Madiun ya. Soal protokol kesehatan. Soal protokol kesehatan ya. Pak, sebentar. Kalau soal Satgas ini, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini tim Satgas ini adalah tim yang dibentuk atas inisiatif berdasarkan keputusan dari pemerintah wilayah Kota Madiun dan Dinas Kesehatan. Terus berarti terus integrasi dong Pak? Maksudnya komunikasi terus? Komunikasi, kita rutin. Punya laporan yang rutin kita kerjakan. Dan juga selalu alhamdulillah saya di sini sebagai saya dipercaya untuk jadi leadernya. Jadi kita seperti Pak Ho lihat, kita terus ada laporan rutin, juga melakukan meeting secara berkala, mengevaluasi kinerja kita, betul. Tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa akan datang. Pokoknya ibaratnya tim Satgas ini ibarat kata perwakilan dari pemerintah Kota Madiun dan Dinas Kesehatan yang ada di kampus NCL Madiun untuk memastikan di lingkungan kampus itu menjalankan standar protokol kesehatan dan ada laporan secara rutin. Jadi kita bersinergi dengan mereka. Betul, terus keep in touch ya, jalan bareng ya. Iya, jadi bersinergi itu tadi ya, seperti itu. Tapi yang ingin saya ketahui, mungkin juga ingin diketahui oleh warganet dan netizen di luar sana, emangnya fungsinya tim Satgas ini apa sih Pak? Fungsinya? Jadi fungsi tim Satgas di sini kita memastikan bahwa kampus kita jadi lingkungan yang aman, yang sehat. Lingkungan aman, sehat. Bukan buat siswa, buat staf, juga buat para pengunjung. Pokoknya buat semuanya ya. Semua. Terus di awal-awal itu kalau saya boleh jelaskan sedikit. Boleh, silakan. Ya, saya potong. Nggak apa-apa Pak. Iya. Kita membangun banyak fasilitas ya kalau saya bilang ya, yang mendukung terwujudnya penerapan protokol tadi. Contohnya dari mulai paling depan. Mulai paling depan. Kita lihat gede-gede tulisan. Kampus ini adalah area wajib bermasker. Kita beda ya. Kalau ini kita di studio Pak, seperti itu. Kita juga terpisah jarak.
kita aman ya. Iya. Dan di situ juga kita memastikan memang setiap orang yang masuk ke kampus NCL Madiun itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Kita membangun banyak sekali hand wash, Pak. Pencucian tangan. Buat cuci tangan. Saya lupa ada berapa banyaknya. Banyak itu, Pak. Itu masuk. Iya. Kita punya beberapa di situ. Cukup buat menampung semua mahasiswa kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Iya. Ada juga kita pengecekan suhu. Tiap akses pintu masuk ke NCL Madiun. Tiap akses pintu masuk ada alat pengecekan suhunya. Plus sanitizer di mana-mana, Pak. Tiap lantai kita punya yang sanitizer. Hand sanitizer-nya di mana-mana ya, Pak ya. Ada semua. Terus kelas-kelas juga kita konfigurasi ulang. Jadi menyesuaikan dengan tuntutan daripada Pemkot juga arahan dari Dinas Kesehatan. Iya. Penjarakan. Jadi ada jaga jarak kelasnya. Nah, kita kurangin kapasitas kelas itu juga kita schedule ulang jam pembelajaran itu untuk mengontrol jumlah mahasiswa yang hadir di kampus ini di satu waktu gitu ya, Pak. Nggak bisa ngumpul semua. Jadi biasanya kampus itu kapasitasnya misalnya 30 itu berkurang jadi berapa? Separuh misalnya seperti itu. Berjarak soalnya, Pak ya. Iya. Kita atur jam belajar mereka. Di tiap lantai kita juga punya perpanjangan tangan kita, ya punya floor keeper. Ada floor keepernya? Floor keeper di tiap lantai memastikan memang protokol kesehatan ini bahkan dilihat di kelas-kelas itu tetap terjaga. Di tiap lantai kita punya floor keeper. Bahkan di kelas masing-masing itu leader kelasnya kita angkat. Leader kelasnya? Maksudnya ketua kelas? Oh, ketua kelasnya. Ketua kelas kita angkat. Di lingkungan siswa? Di tiap kelas masing-masing. Iya. Punya leader. Itu yang ngontrol teman-teman. Iya. Teman-temannya yang di kelas tadi. Jadi kita memang udah berlapis-lapis, Pak. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan upaya kita ini meyakinkan kita semua yang ada di sini. Itu belum semua loh, Pak ya. Belum semua. Tambahin, Pak. Saya lupa. Tambahin apa tuh, Pak? Saya lupa. Kita juga memberikan vitamin, ya. Ada vitamin ya? Semua siswa, staf ya, dosen di sini masih kan kita tuh emang kondisi kesehatan kita tetap prima gitu. Iya. Disuplai seperti itu. Kemarin saya baru dapat, Pak. Iya, saya juga. Iya, memang. Jadi iya sih, memang kalau kita banyak mengetahui dari video konten yang banyak beredar di media sosial itu memang selain kita menerapkan 5M, kemudian kita juga harus berpikir positif, tidak menyebarkan berita hoax, dan yang berikutnya adalah kita harus menjaga imunitas. Betul, menjaga imunitas. Salah satunya dari nutrisi, makanan, dan juga suplemen termasuk vitamin itu. Jadi udah 5M-nya dijalankan plus imunnya dibangun seperti itu. Untuk berlapis-lapis. Dan tugasnya si Satgas Covid ini adalah memastikan standar protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan lancar terjaga. Okay. Tapi Pak, yang namanya aturan, ya soalnya gini Pak, aturan itu diciptakan untuk dilanggar. Nggak, artinya kan kebanyakan kalau kita lihat meme-meme di media sosial apa segala macam kan, kebanyakan aturan itu kan ada yang sekedar untuk formalitas, ada aja selahnya, udah dikasih aturan, ada peraturannya, udah ada floor keepernya, udah ada macam-macam segala macam. Kebobolan nggak Pak? Kadang-kadang ada, maaf ya, mahasiswa kita emang. Iya. Jadi ada yang suka, kan nggak mahasiswa kita kan datang dari background beda-beda. Betul, banyak. Suku bangsa, atau mereka berasal. Gitu. Iya. Attitude-nya beda-beda. Nggak semuanya punya kesadaran, Pak. Tidak semua. Memang bertujuan sebagai bagian dari pendidikan mereka di kampus ini. Bagian dari pendidikan. Iya. Jadi ada aturan-aturan yang harus mereka jalankan, yang mereka patuhi, yang tujuannya mendidik. Seperti ini, mendidik. Terutama di kondisi pandemi seperti ini. Iya. Nah, tapi tetap aja ada satu dua yang usaha mencari celah-celah diantaranya gitu kan. Nah, ini juga harus kita di sini kita mesti tegas gitu. Iya loh Pak, soalnya kan kaitannya dengan kesehatan. Benar, Pak. Soal tegas, itu nanti jangan, kalau misalnya tidak tegas di situ, bahaya Pak, itu resikonya sangat tinggi sekali. Makanya kemarin juga Pak Dar sempat bilang ke kita di meeting terakhir, kesehatan itu harus menjadi prioritas utama di NCL Madiun seperti itu. Jadi memang ibaratnya kalau soal sanksi Pak, itu kan kadang-kadang ini saya buka aja sama Mr. Ahmad. Wah, baru gini aja masa hukumannya seperti ini baru. Nah, ya namanya kan kembali lagi ke siswa Pak ya. Artinya ini juga saya sampaikan kepada terutama kepada para mahasiswa NCL Madiun yang mungkin saat ini sedang menyaksikan video podcast ini. Jadi memang aturan itu diciptakan bukan untuk
menghambat atau membuat kita menjadi tidak nyaman. Justru aturan itu diciptakan supaya kita bisa lebih lama, lebih nyaman, lebih aman, lebih sehat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau misalnya ada yang bleset, diapain sih Pak sama kampus? Jadi tergantung ya tingkat kesalahannya. Kalau kita kan masih sanksi edukatif sih Pak. Sanksi edukatif ya. Kalau kesalahan ringan seperti itu ya tidak menggunakan maksudnya kita kan punya standar ganda ya, kita selalu pakai masker juga, kita wajib pakai face shield. Jadi ada berlapis-lapis lagi. Iya benar. Bahkan misalnya mereka tidak menggunakan face shield seperti itu masih sudah tergolong pelanggaran ringan. Jadi soal grouping juga seperti itu. Ya sanksinya mungkin masih edukatif. Masih mereka mungkin menghafalkan new vocabulary gitu kan, atau translate. Jadi tingkat kesalahan itu menentukan sanksi seperti apa yang mereka dapatkan. Ada sanksi militernya nggak Pak? Tidak menutup kemungkinan kita pulangkan ke orang tuanya jika pulangkan ke orang tua. Drop out Pak. Ya kita pulangin aja. Ya. Pokoknya intinya kita pulangin aja lah Pak ya. Udah susah diatur pokoknya ya. Sanggup gitu. Aku tak sanggup lagi. Ya kameramennya ketawa Pak. Iya. Sampai seperti itu. Oke. Cara kita dalam menegakkan disiplin di sini. Pokoknya kalau bisa diatur, kita jalan bareng. Kalau misalnya agak belok sedikit, kita lurusin lagi. Kalau memang kalau misal memang udah ibaratnya udah parah pas segala macam, berarti sama kampus akan dikembalikan ke orang tua. Pulangkan. Pulangkan saja. Iya, memang seperti itu ya teman-teman, di NCL Madiun seperti itu. Kemudian yang terakhir nih Pak, mungkin itu tadi dari kita udah berbicara banyak soal housekeeping, kita juga udah berbicara banyak soal satgas. Nah, kalau untuk persiapan bagi calon mahasiswa yang ingin masuk di NCL Madiun, apakah yang sering pertanyaannya Pak, apakah di NCL Madiun itu menyelenggarakan program pendidikan tatap muka? Jawabannya iya. Karena ada tim satgas yang memastikan itu ya Pak ya. Memastikan kegiatan pembelajaran di NCL Madiun berjalan sesuai standar protokol kesehatan. Kemudian untuk housekeeping, nah ini Pak, kalau untuk housekeeping mungkin ada nasihat atau mungkin tips atau mungkin ada quote apa nih Pak? Sebenarnya bukan cuma buat housekeeping, tapi buat semua, secara umum ya. Secara umum kalau kita ingin memasuki dunia kerja. Dari Mr. Ahmad. Kalau saya itu lebih ke be positif Pak. Be positif. Karena nothing lasts forever gitu Pak. Nothing lasts forever. Jadi walaupun mungkin sekarang dalam kondisi sulit, yakinlah gitu ya. Dan bersabar aja. Ini akan berakhir kok pandemi seperti ini. Yes. Jadi sesuatu apapun itu akan berakhir. Iya. Dan kalau ini berakhir dan kita kembali ke semula, jangan lupa bersyukur Pak. Iya. Ya, karena ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Berakhir pandemi, kita kembali ke kehidupan yang mungkin nggak sama lagi seperti kemarin. Tapi rasa syukur kita itu kan jadi sesuatu yang positif. Betul. Sama seperti sabar kita tadi itu. Iya. Jadi tetap positif. Be positif. Be positif and nothing lasts forever Pak. Lagi di bawah kita nggak selamanya kok. Saya merinding ya Pak. Saya merinding Pak. Dengar quote-nya Mr. Ahmad nih. Be positif. Be positif itu di saat keadaan sulit kita bersabar. Di saat keadaan membaik kita bersyukur. Luar biasa. Keren. Itu Pak. Sabarnya itu mungkin yang kadang-kadang kan saya jadi pingin menitikan air mata. Ya kan katanya ada yang bilang sabar ada, tapi ya memang oke lah, saya tidak akan memperpanjang, tapi yang jelas quote-nya Mr. Rahmat itu kena banget buat saya. Bersabar di saat sulit, bersyukur di saat di saat baik lah seperti itu. Iya, be positif. Waduh, terima kasih banyak Mr. Rahmat. Nothing lasts forever. Roda berputar gimana? Nothing lasts forever even though. Mr. Rahmat Pak, enak kalau udah ngobrolnya tuh enak gitu loh seperti itu. Anyway, sekali lagi thank you Mr. Rahmat sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing diskusi tentang housekeeping dan juga pengetahuan dan wawasan untuk Satgas Covid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan inspirasi
inspirasi yang bermanfaat untuk warganet dan netizen. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kepada netizen yang sering memberikan saran, sering memberikan kritikan. Terima kasih banyak untuk saran dan kritikannya. Semuanya kita tampung. Kita akan lakukan step by step. Tetap ya, buat yang ingin kirimkan saran bisa cek di akun media sosial kita. Ada di Instagram, Facebook, ada di nomor WhatsApp juga. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang NCL Madiun, silahkan akses website kita di www.nclmadiun.co.id. Kita boleh tos dulu, Pak? Tos, Pak. Sip. Oke, terima kasih Mr. Hat. Sukses selalu, salam sehat, salam buat keluarga.